bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih, Mah, yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama dari Latif Stateli. Waduh. Latif Stateli. Biasa main satelit tuh. Luar angkasa dong, Mah. Satelit. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, Latif. Galau nih, Mah. Ada apa, Latif? Mah, contoh kemerdekaan yang hakiki di zaman Rasul seperti apa sih, Mah? Contoh. Di zaman Rasulullah itu yang namanya orang itu yang disembah apa? Berhala. Berhala. Ya, Berhala. patung. Patung-patung. Bahkan sejarah mengatakan 360 berhala yang ada di Ka'bah. Lata, Uzza itu yang paling gede-gede. Kecil-kecil jumlahnya 360. Lalu Muhammad diangkat oleh diri seorang Rasul, utusan Allah, yang pertama disampaikan tentang ketauhidan. Tauhidan. Coba lihat di dalam surat Luqman 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Nasihatin anak aja begitu. Jangan syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu dosa yang sangat gede, yang sangat besar. Jadi yang namanya kemerdekaan, orang yang tadinya nyembah segala macam, membanggakan keturunan. Zaman Rasul dulu, itu mereka bangga dengan keturunan. Saya turunan ini. Mereka berlomba, jadi yang kuat adalah yang menang. Yang kuat jadi pemimpin, yang tidak kuat, yang lemah di bawah. Diinjek-injek, diatur, dihina. Nah, dimerdekakan dengan ketauhidan. Bahwa yang namanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, jangan syirik kepada Allah. Kalau orang yang tahu menyembah kepada Allah, kan pasti yang diagungkan cuma Allah. Cuman Allah. Bukan manusia. Iya. Betul, Mah. Tidak sedikit yang namanya mereka merasa gue hebat, gue pejabat, turunan bedak, turunan bangsawan, turunan keraton, kaya raya, kemudian punya pangkat, punya kekuasaan, itu menghina orang yang di bawah. Makanya dengan ketauhidan inilah dimerdekakan manusia. Di mata Allah tidak ada yang mulia kecuali orang takwa. Jadi di mata Allah mah sama. Sama. Gitu. Sama Ini caranya manusia jadi merdeka. Jadi nggak ada lagi tuh budak, hamba sahaya segala macam. Tidak ada. Tidak ada Sama. yang namanya ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Tidak ada. Perbudakan tidak ada. Tidak ada. Karena di mata Allah yang paling mulia adalah orang takwa. Betul. Coba dulu lihat. Kalau sholat, walaupun yang jadi imam, maaf kenapa mama bilang walaupun, misalnya satpam, Ya. yang jadi makmum direktur utama, ketika imam ruku, yang di belakang wajib ikut ruku nggak? Wajib, Mah. Ketika imam sujud, yang di belakang walaupun tinggi jabatannya ikut sujud. Tetap wajib sujud. Itulah aturan Islam. Jadi manusia punya kemerdekaan, yang dihormati, yang diagungkan hanya Allah, yang lain sama, bedanya ketakwaan. Iya. Ini jadi manusia kita merdeka. Semuanya beda dari ketakwaannya. Padahal ya, kalau Mah. kita implementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari itu benar-benar terasa kemerdekaannya. Sangat. Kemerdekaannya ya, Maya. Kita ini benar-benar merdeka. Betul. Allahu Akbar. Berserah diri kepada Allah. Saya hanya Abdullah, hambanya Allah. Ada Allah yang ngatur kita. Kuserahkan segala hidup hanya untukmu ya Allah. Ini kan udah gambaran. Merdekalah gitu. Ya, merdeka kita. Makanya coba, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan artinya kita merdeka. Yang ngatur hidup kita hanya Allah. Setiap kita berkata, berbicara, beribadah, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Bukan buat pejabat, bukan buat penguasa, bukan buat orang yang kaya, buat orang miskin. Bukan, hanya diserahkan kepada Allah. Artinya kita merdeka. Oke, baik.